Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Prasetyo. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang public speaking dan presentasi. Keterampilan public speaking dan presentasi merupakan keterampilan yang wajib untuk dimiliki bagi setiap orang di era globalisasi. Keterampilan ini memungkinkan seseorang untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, maupun informasi yang ia miliki kepada publik secara efektif. Untuk dapat melakukan hal tersebut, terdapat beberapa aspek yang harus menjadi perhatian bagi seorang public speaker maupun presenter. Berikut penjabaran terhadap aspek-aspek tersebut. Yang pertama, aspek komunikasi verbal. Komunikasi verbal dalam public speaking dan presentasi mengacu pada komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media bahasa dengan menyampaikan informasi dan pesan secara langsung kepada audiens. Komunikasi verbal merupakan aspek yang penting pada public speaking dan presentasi karena merupakan aspek utama dalam menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua ada aspek komunikasi nonverbal. Berkebalikan dengan komunikasi verbal yang menggunakan bahasa sebagai penyampaian informasi, komunikasi nonverbal tidak menggunakannya, melainkan mengandalkan gerakan tubuh, ekspresi, mimik wajah, hingga gestur tangan. Komunikasi nonverbal memuat yang efektif dapat menguatkan pesan yang ingin disampaikan melalui komunikasi verbal. Oleh karena itu, aspek komunikasi nonverbal merupakan hal yang penting untuk menunjang penampilan public speaking dan presentasi. Kemudian yang ketiga ada aspek artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi mengacu pada kejelasan seorang public speaker maupun presenter dalam pengucapan titik, sedangkan intonasi suara mengacu pada pengaturan mengenai tinggi rendahnya nada yang disesuaikan dalam penyampaian pesan pada kegiatan public speaking. Dari public speaking dan presentasi, kedua hal ini merupakan aspek yang penting karena dapat menguatkan makna dari pesan yang disampaikan. Misalnya pada saat berpidato yang ditujukan untuk memberikan motivasi kepada audiens, maka digunakan artikulasi yang jelas dan intonasi suara yang berapi-api untuk membangkitkan suasana. Sebaliknya, apabila pesan yang ditujukan merupakan pesan yang mengandung nilai kesedihan, maka intonasi suara yang digunakan cenderung lebih pelan dan lembut. Kemudian ada aspek mengenal audiens. Public speaking dan presentasi merupakan aktivitas komunikasi yang melibatkan dua pihak, yaitu antara komunikator dan komunikan. Audiens sebagai komunikan atau pihak yang menerima pesan menempati posisi yang penting untuk dapat dikenali. Hal ini dilakukan agar penyampaian pesan dapat berlangsung secara efektif dan tepat sasaran. Pengenalan terhadap audiens ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi secara umum mengenai karakteristik audiens, baik secara demografis maupun psikologis. Misalnya pada audiens yang cenderung didominasi pada usia anak-anak, maka apabila melakukan kegiatan public speaking di depan mereka, tentunya seorang public speaker yang baik harus menyampaikan pesan dan materi dengan bahasa yang cenderung sederhana, menyenangkan bagi anak-anaknya secara psikologis, lebih cepat bosan dan teralihkan fokus. Kemudian ada aspek lainnya yang terkait. Aspek lainnya yang terkait seperti aspek teknis, kegiatan public speaking dan presentasi dewasa ini dapat dilakukan dengan beragam media penunjang. Misalnya, public speaking yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka, menggunakan alat-alat teknik seperti penguat suara, sedangkan public speaking yang dilakukan secara digital membutuhkan peralatan yang lebih kompleks, serta adanya jaringan internet. Melakukan pemeriksaan serta memastikan bahwasanya setiap alat teknis yang digunakan berfungsi dengan baik merupakan aspek yang penting untuk dilakukan sehingga dapat memberikan presentasi maupun public speaking yang optimal. Demikian penjabaran terhadap aspek-aspek yang harus diperhatikan seorang dalam melakukan kegiatan public speaking dan presentasi. Saya Rizky Prasetyo, terima kasih.